Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susiana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Hari ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu mewawancarai kepala sekolah. Hari ini saya sudah bersama dengan Pak Joko, Kepala Sekolah SD Negeri Banguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko, maaf mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, selamat siang Bu. Sesuai janji kita kemarin ya Pak, saya mendapat tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Boleh ya Pak? Iya Bu, monggo silakan. Mungkin saya bisa membantu. Baik Pak, bisa diperkenalkan secara singkat tentang Pak Joko? Oh iya, baik. Izinkan memperkenalkan diri, saya dari SDN 1 Banguan sebagai kepala sekolah. Nama saya Joko Utomo dan saat ini juga mengampu di SDN 1 Nglobo sebagai kepala sekolah juga. Kebetulan dua-duanya jadi kepala sekolah dan mungkin itu beban saya Bu. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih juga atas waktu dan dukungannya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan itu termasuk kategori dilema etika atau termasuk kategori bujukan moral. Oh ya, kalau dilema etika itu biasanya benar dan benar. Sedangkan untuk yang biasanya bujukan moral itu biasanya satu benar tetapi yang satunya biasanya bernilai salah gitu Bu. Oh nggih, baik Pak Joko. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Pak Joko untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar? Bagaimana cara memutuskannya? Sesuai yang saya pelajari dulu Bu di CGP, pertama ya mungkin saya identifikasi kasus tersebut, dipelajari dulu bagaimana kasus ini terjadi. Nah, kemudian kita berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip dan 3 langkah pengambilan keputusan yang mungkin pernah saya pelajari, dan itu semuanya pengambilan keputusan itu tidak semuanya mungkin selalu betul dan kita harus belajar juga. Kadang-kadang kita menonton bagaimana caranya seperti apa, 9 prinsip tadi dijalankan dan kita hubungkan dengan 9 prinsip tadi Bu. Baik Pak Joko, kalau boleh saya rangkum ya Pak ya. Jadi untuk mengambil keputusan tersebut Bapak berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan ya Pak. Oh iya betul, itu pasti karena rujukannya kita juga belajar dari situ dan semua kita pelajari dulu yang ada dari CGP Bu. Nah selama ini Pak, langkah-langkah seperti apa? Mungkin ada prosedur seperti apa yang Bapak gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jika suatu saat atau pernah terjadi satu masalah, mungkin kita pelajari dulu Bu, masalahnya seperti apa, kita cari penyebabnya, kita cari duduk perkaranya apa yang terjadi sebenarnya. Yang berhubungan dengan kasus-kasus lain kita mungkin hubungkan dan mungkin penyelesaiannya nanti kita juga diskusi sama teman-teman karena kita tidak bisa sendiri. Kita di sekolah tidak bisa sendiri Bu, karena kita juga banyak warga sekolah dan biasanya hubungannya dengan kasus sekolah itu biasanya hubungan dengan warga sekolah juga, dan kita perlu juga diskusi dengan teman-teman sekolah, teman-teman guru, warga sekolah, dan belum tentu kita bisa menyelesaikan sendiri, dan kita nanti ujung-ujungnya kita putuskan solusi yang terbaik untuk semuanya dan kita cari yang terbaik antara yang paling baik Bu, seperti itu Bu. Baik Pak Joko, jadi ketika ada kasus, prosedur yang Bapak lakukan adalah mencari penyebab dari permasalahan, kemudian berdiskusi dan berkolaborasi dengan anggota Dewan Guru untuk menyelesaikan kasus. Begitu ya Pak ya? Iya Bu, betul, pasti seperti itu. Berarti dicari masalahnya dulu Bu, terus diskusi dan hasilnya kita diskusikan juga Bu. Nah dari cara-cara tersebut, adakah cara yang menurut Pak Joko paling efektif untuk bisa digunakan dalam menyelesaikan sebuah kasus? Yang paling efektif adalah seandainya terjadi kasus, yang pertama mungkin kita diskusi, yang paling utama itu diskusi
atau bermusyawarah dengan semua yang terkait masalah yang terlibat, semuanya kita diskusikan bagaimana itu penyebabnya seperti apa, kita cari solusi, alasan bagaimana terjadi seperti itu, dan permasalahannya bisa menguntungkan jika terjadi antara satu pihak dengan yang pihak lain, semuanya agar tidak terjadi konflik lagi, dua-duanya harus tidak ada yang saling dirugikan dan semuanya menguntungkan, Bu, seperti itu. Jadi dalam menyelesaikan masalah yang Bapak anggap paling efektif adalah bermusyawarah ya Pak Nggih? Iya, yang paling efektif bermusyawarah, Bu. Hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak mengalami suatu tantangan dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Hampir semuanya, semua masalah bisa diselesaikan. Ya, kadang-kadang ada belum ketemu solusinya, mungkin kita bisa selesaikan. Sebagai contoh, suatu saat pernah terjadi ya dilema antara guru dengan siswa yang kemungkinan siswa tersebut tidak bisa naik kelas yang sesuai dengan aturan kita naikkan kelas, ya itu dilema juga, dan itu mungkin butuh kerjasama antara guru, orang tua, dan semuanya pihak sekolah, dan akhirnya mereka mengerti, oh ternyata anak tersebut harus naik juga, seperti itu, Bu. Baik Pak, dalam penyelesaian ini apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau langsung diselesaikan pada saat itu juga Pak? Kalau jadwal tertentu tidak, tetapi kasus bisa diselesaikan mungkin perlu waktu, pendekatan juga butuh waktu, dan mungkin tidak hari itu juga selesai, karena kita pertimbangkan banyak macam hal dan kita pikirkan hasil akibat dari masalah tersebut jika diputuskan bagaimana akibatnya ke depannya. Jadi tidak ada jadwal yang pasti, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi penyelesaiannya tergantung dengan kasusnya. Iya, sesuai dengan keadaan kasus, dan mungkin tidak harus cepat, mungkin bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan hasilnya juga baik, Bu. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat diambil, Pak? Jadi yang bisa diambil adalah setiap manusia punya masalah, dan kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dan yakin bisa menyelesaikan dengan yang terbaik di antara pemikiran-pemikiran kita, dengan kekuatan kita sendiri, dengan kekuatan bersama, dengan warga sekolah. Itu jika terjadi dengan warga sekolah, dan kita sebagai guru tentunya pasti hubungannya dengan warga sekolah, dan kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, sadar akan memperbaikinya, dan kedepannya mungkin keputusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan, Bu, seperti itu. Luar biasa sekali Pak Joko. Jadi pembelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap orang pasti punya salah, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Begitu ya Pak? Iya, Bu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joko atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali, nggih, Pak Joko. Iya, terima kasih juga, Bu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Joko. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susiana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Samijan, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jiken. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Samijan. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, enggak apa-apa, Bu. Saya mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, dan saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Pak. Bisa Bapak perkenalkan secara singkat? Bapak perkenalan dulu. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Samijan SPD, alamat Desa Ngejan, RT 2, RW 2. Untuk di SD ini mulai 1 November 2022 sampai sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Jadi begini Pak,
Selama ini, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Ciken, adakah masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakan kepada saya beserta penyelesaian masalah tersebut? Ada Bu, ya, kemarin terjadi di SD kami, yaitu anak-anak, ada 4 orang anak. Yang pertama itu ada anak yang naik meja, kemudian anak yang berosot pagar, dan ada lagi anak yang suka mengganggu sama teman-temannya cewek, sehingga anak tersebut takut untuk masuk ke sekolah, sehingga kami nasihati anak-anak tersebut, dan anak tersebut bisa kembali baik seperti semula. Lantas keputusan apa yang diambil saat itu, Bapak? Pada waktu itu anak-anak kita beri suatu perjanjian, jika anak tersebut mengulangi lagi, nanti akan tidak saya naikkan ke kelas berikutnya gitu. Sehingga anak tersebut biar jera, maksud saya seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak. Begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Pak Samijan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Untuk yang dilema etika itu kan anak yang sering naik meja itu, sehingga moralnya kurang bagus lah. Kalau anak sekolah kok naik meja kan tidak tempat duduk, sehingga anak tersebut kita beri saran, kita beri nasihati agar tidak mengulangi perbuatannya itu. Sedangkan yang dilema bujukan moral ini biasanya anak-anak sering berkata-kata yang kurang baik, mungkin saling mengejek temannya, sehingga temannya tersebut takut atau tidak berani masuk sekolah. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kita mengambil keputusan itu ya anaknya kita beri nasihat, mungkin di ruang saya atau di ruang guru, sehingga anak tersebut tidak mengulangi apa yang telah diperbuat, sehingga bisa kembali menjadi anak yang baik. Itu tujuan kami. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti itu, Pak? Ya, paling tidak kami selaku pimpinan di sini memberikan contoh yang baik kepada Bapak dan Ibu guru maupun kepada siswa-siswa yang ada di SD Negeri 1 Ciken ini, sehingga dengan contoh yang baik ini mungkin akan ditiru oleh Bapak dan Ibu guru, juga oleh anak-anak kita. Ada tidak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada. Otomatis kalau kita sudah memberi contoh yang baik, insya Allah anak tersebut akan mengikuti dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari hati nuraninya. Sehingga kalau Bapak Ibu gurunya sudah baik, contoh yang baik, itu dengan sendirinya anak akan mengikutinya. Apakah Bapak memiliki aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu pula atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus? Kami menjadwalkan Bu, pertama anak-anak kita tanya satu persatu hasilnya bagaimana, benar atau tidak kasus itu. Kemudian kalau perlu kita undang bapak atau ibu orang tuanya datang ke sekolah, sehingga kasus itu bisa terselesaikan dengan baik, tidak sampai ke ranah hukum, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Kalau bisa diselesaikan saja di sekolah sehingga tidak meluas sampai ke kepolisian atau mungkin ke apalagi kalau sudah ketemu LSM. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Kalau saat ini kami minta bantuan biasanya kepada ketua komite di sini untuk menangani ada beberapa kasus yang terjadi di SD Negeri 1 Njiken ini. Pertanyaan terakhir nggih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Samijan dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Baik, untuk pengambilan keputusan memang kita harus berhati-hati sekali, apalagi di masa-masa seperti ini. Kalau kita salah mengucap sedikit saja, nanti akhirnya bisa meluas kemana-mana, sehingga kita harus berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan, contoh yang ada dilema etika maupun dilema moral itu. Luar biasa sekali nggih Pak Samijan. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Saya mendapatkan banyak ilmu dari pengalaman Pak Samijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama Bu. Ya, demikian tadi hasil wawancara kita hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita laksanakan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.